pernah menyangka bahwa hari Senin pagi di kampus bisa terasa begitu gugup. Sebagai dosen muda di Melbourne International University, aku biasanya santai saat mengajar. Usia baru 30, baru 2 tahun mengajar setelah menyelesaikan S3 di Sydney. Kata kolega, aku masih terlalu lugu untuk ukuran profesor. Tapi aku tidak terlalu ambil pusing. Aku hanya ingin mengajar dengan hati. Kelas pagi ini adalah mata kuliah Behavioral Communication. Salah satu favorit mahasiswa jurusan media. Aku sedang membolak-balik laptop, menyiapkan slide, saat pintu kelas terbuka dan beberapa mahasiswa mulai masuk. Suara kursi ditarik, tawa kecil, dan suara sapaan pelan mengisi ruangan. Biasa saja, sampai aku melihat dia. Dia masuk agak terlambat, dengan langkah tenang dan pandangan lurus. Wajahnya teduh. Matanya tajam tapi lembut. Rambut hitam panjang dibiarkan tergerai, dan dia memakai sweater coklat muda serta celana jeans hitam. Sederhana, tapi entah kenapa mataku langsung terpaku. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi ada sesuatu dalam caranya berjalan yang terasa familiar. "Selamat pagi," ucapnya pelan padaku sambil sedikit menunduk. Senyum sopan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak aneh. "Selamat pagi," balasku sambil buru-buru mengalihkan pandangan ke layar. Aku dosennya. Fokus, Evan. Setelah kelas dimulai, aku berusaha mengajar seperti biasa. Tapi sulit rasanya ketika ada satu pasang mata yang terus terasa seperti memperhatikanku lebih dari sekadar sebagai pengajar. Dia duduk di tengah barisan, mencatat dengan teliti, kadang mengangkat alisnya saat aku menjelaskan teori komunikasi interpersonal. Matanya hidup. Dan setiap kali aku bertanya, dia selalu jadi yang pertama angkat tangan. Namanya Adelia. Aku tahu saat aku memanggil daftar absen. "Adelia Rahmani." Dia menjawab dengan anggukan kecil. "Hadir, Pak." Nada suaranya ringan, khas perempuan yang tahu cara berbicara dengan percaya diri tapi tetap sopan. Logatnya, Indonesia. Ya, itu dia. Aku tahu dia salah satu mahasiswa Indonesia yang baru kembali dari program pertukaran. Setelah kelas usai, sebagian besar mahasiswa langsung berhamburan keluar. Tapi dia tetap di kursinya, mengemasi buku dengan tenang, lalu berdiri dan menghampiriku. "Pak Evan," katanya, lembut, "terima kasih untuk kelas hari ini. Saya suka cara Bapak menjelaskan. Jelas dan enggak bikin ngantuk." Aku tersenyum. Wah, itu pujian langka dari mahasiswa. Dia tertawa kecil. Mungkin karena saya baru balik dari Yogyakarta. Di sana dosennya lebih senior. Aku ikut tersenyum. "Bagus kalau kamu bisa cepat beradaptasi di sini." Adelia hanya mengangguk, lalu pamit dengan anggukan kepala yang sopan. Tapi saat dia melangkah pergi, aku masih terpaku. Ada rasa aneh yang tertinggal. Seperti deja vu. Atau mungkin ketertarikan? Malam harinya, aku mencoba melupakan dia. Tapi gagal. Pikiranku terus kembali ke tatapan matanya. Senyumnya. Ketika aku membuka aplikasi email kampus, aku melihat namanya muncul di daftar bimbingan akademik. Ternyata dia masuk ke kelompok bimbingan yang aku pegang. Hati ini entah kenapa berdebar. Dan disitulah semuanya mulai terasa lebih rumit dari seharusnya. 3 hari kemudian, kami bertemu lagi. Kali ini di ruang konsultasi. Dia datang 5 menit lebih awal. "Bapak nggak keberatan saya konsultasi di luar jam?" tanyanya. Aku menggeleng. "Enggak masalah. Kamu bawa topik apa hari ini?" Kami bicara panjang. Tentang proyek riset kecil yang harus dia kerjakan. Tentang topik komunikasi antar budaya. Tapi percakapan itu sering berbelok ke hal-hal personal. Tentang keluarganya di Bandung. Tentang ayahnya yang konservatif dan ingin dia cepat menikah. Tentang ibunya yang diam-diam mendukung impiannya kuliah ke luar negeri. Entah sejak kapan aku mulai tertarik, bukan cuma sebagai dosen, tapi sebagai laki-laki. Dan aku benci mengakuinya. Karena itu salah. Aku tidak pernah, dan tidak akan pernah, melanggar batas profesionalitas. Tapi hatiku ternyata tidak sekuat prinsipku. Karena setiap kali dia tersenyum padaku, duniaku terasa berhenti. Di luar gedung kampus sore itu, hujan turun ringan. Aku melihatnya berdiri di halte, tanpa payung. Tiba-tiba aku melangkah mendekat,
membuka payungku dan berdiri di sampingnya. "Mau bareng sampai stasiun?" tanyaku. Dia menoleh, tersenyum kecil. "Boleh. Tapi nanti saya jadi merepotkan, Pak?" Aku menggeleng. "Enggak apa-apa. Saya juga ke arah sana." Kami berjalan berdua dalam hujan. Tak banyak bicara. Tapi sunyi di antara kami terasa hangat. Saat kami berpisah di stasiun, dia menoleh lagi dan berkata, "Terima kasih ya, Pak. Enggak banyak dosen yang sebaik Bapak." Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku menahan gejolak yang makin sulit dikendalikan. Karena aku mulai menyadari satu hal. Aku menyukai Adelia Rahmani. Dan aku tahu itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah aku rencanakan. Aku tak tahu sejak kapan perasaan ini tumbuh. Mungkin saat dia tertawa waktu aku salah sebut teori komunikasi sebagai komunikasi cinta. Mungkin juga saat dia tanpa sadar meminjamkan pulpen saat aku kehilangan milikku. Hal-hal kecil yang entah bagaimana tertinggal terlalu dalam. Tapi hari itu, semuanya berubah. Dan bukan karena hal besar. Justru karena sesuatu yang sama sekali tidak direncanakan. Adelia datang ke ruang konsultasi lagi sore itu. Jadwal bimbingan individu. Aku sudah menunggu di ruanganku, yang dindingnya penuh rak buku dan jendela besar yang menghadap ke taman kecil kampus. Dia mengetuk pelan sebelum masuk. "Maaf saya datang agak buru-buru. Pak, tadi baru selesai presentasi." Dia terlihat sedikit lelah, tapi tetap menawan. Blazer hitam dan kaos putih sederhana yang dia pakai justru membuatnya terlihat dewasa. Aku berdiri, membuka laptop. "Enggak apa-apa. Kita masih punya waktu kok." Jawabku sambil mencoba bersikap seperti biasa. Tapi rasanya tidak biasa sama sekali. Kami membahas struktur penelitiannya. Fokus Adelia luar biasa. Tapi jujur, aku sedikit terdistraksi oleh kedekatan jarak kami di meja kecil itu. Tangannya kadang bersentuhan dengan milikku saat menunjuk ke layar. Aku menahan napas. Jarak kami terlalu dekat. "Menurut Bapak, outline saya ini udah oke belum?" tanyanya sambil menatapku. Dan disitulah aku melihatnya lagi. Tatapan matanya. Terlalu dalam. Terlalu jujur. Terlalu memik. Aku membuka mulut untuk menjawab. Tapi sebelum sempat berbicara, terdengar suara petir menggelegar di luar. Jendela bergetar. Adelia terlonjak kaget. Secara refleks, dia menyandarkan tubuh ke arahku. Dan aku juga secara refleks mengangkat tangan, berniat menahan punggung kursinya agar dia tidak jatuh ke belakang. Tapi yang terjadi justru, bibirmu menyentuh bibirku. Hening. Semuanya seperti berhenti. Hanya ada suara hujan di luar dan degup jantungku yang berdetak begitu keras hingga aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Ciuman itu tidak lama, mungkin 1 atau 2 detik. Tapi cukup untuk membuat otakku kosong. Adelia langsung menarik diri. Matanya membesar. Napasnya tertahan. "Maaf saya, nggak sengaja. Pak," ucapnya cepat, wajahnya memerah. Aku juga panik. Tapi aku mencoba tetap tenang. "Enggak apa-apa, aku juga kaget," jawabku, meski suaraku agak bergetar. Kami sama-sama terdiam. Aku memalingkan wajah, berusaha menormalkan suasana. Tapi udara di ruangan itu seperti berubah. Lebih berat, lebih panas, lebih penuh kemungkinan yang seharusnya tidak ada. "Pak Evan," suara Adelia pelan, seperti ragu. Aku menoleh, menatapnya. Dia terlihat gelisah, tapi juga bingung. Seolah dia sedang menahan sesuatu yang tidak bisa dia katakan. "Ada yang salah?" tanyaku pelan. Dia hanya menggeleng. "Saya pikir saya harus pulang sekarang." Aku mengangguk. "Iya, istirahat dulu. Boleh kita lanjut minggu depan?" Dia tidak menjawab langsung. Tapi sebelum keluar dari ruangan, dia menatapku untuk terakhir kalinya hari itu. Bukan sebagai dosennya, tapi sebagai seorang pria yang mungkin diam-diam mulai mengisi pikirannya. Dan aku tahu, apa yang terjadi barusan bukan hanya kecelakaan biasa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bahkan setelah mencoba mengalihkan pikiran dengan menulis jurnal atau mendengarkan musik klasik, wajahnya terus datang. Sentuhan singkat itu, seolah membekas di kulit bibirku. Aku menampar pelan pipiku sendiri. "Evan, sadar. Kamu dosennya." Tapi hati ini,
Rupanya tidak sesadar itu. Seminggu berlalu, dan aku tidak bertemu Adelia sama sekali di kampus. Aku bertanya pada beberapa mahasiswa lain, katanya dia mengambil kelas daring minggu ini karena alasan pribadi. Aku mulai khawatir. Bukan hanya karena aku rindu melihatnya, tapi karena aku takut dia merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya, hari Jumat sore, sebuah email masuk ke inboxku. Dari Adelia. Pak Evan, bisakah kita bertemu? Saya ingin bicara. Adelia R. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku membalas singkat. Tentu. Saya tunggu di taman belakang kampus jam 5 sore. Saat aku tiba di taman, dia sudah duduk di bangku bawah pohon maple. Sore itu langit berwarna keemasan. Angin ringan meniup rambutnya. Dia terlihat tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak. Hening beberapa detik. Kemarin, aku nggak bermaksud buat semuanya jadi aneh. Ucapnya pelan. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku juga. Dia menghela napas. Tapi jujur, aku nggak bisa pura-pura lupa, Pak. Aku menoleh, menatapnya. Dan saat itu dia balas menatapku. Sejak awal, aku memang menyukai Bapak. Lanjutnya dengan suara nyaris berbisik. Tapi aku pikir itu cuma rasa kagum. Sampai kemarin. Aku sadar rasanya bukan sekadar itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku tahu aku merasakan hal yang sama. Meski rasanya salah. Meski seharusnya aku menjauh. Tapi aku juga manusia. Dan Adelia, dengan segala cara dia hadir dalam hidupku, membuatku tak bisa berpura-pura lagi. Aku membuka mulut. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia berkata lagi. Dan, ada satu hal yang harus Bapak tahu. Aku menatapnya bingung. Dia tersenyum tipis. Aku bukan cuma mahasiswi biasa. Pak, aku adalah calon istri Bapak yang dipilih oleh keluarga kita. Aku terdiam. Dunia serasa berhenti untuk kedua kalinya. Apa maksudmu calon istri? Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuinginkan. Hampir seperti bisikan. Adelia tersenyum. Senyum tipis yang penuh makna. Tapi tak sepenuhnya bahagia. Kamu tahu nama lengkapku, kan? Katanya sambil menatap lurus ke arah danau kecil di tengah taman. Aku mengangguk pelan. Adelia Maheswari. Dan kamu, Evan Pradipta. Aku mengerutkan kening. Tapi, dia menoleh menatapku. Orang tua kita sahabatan sejak dulu. Aku tahu mereka saling berjanji. Kalau suatu hari anak-anak mereka akan dijodohkan. Waktu kecil aku sering dengar ibu bicara soal anak sahabatnya yang pintar dan akan jadi dosen. Tapi aku nggak pernah menyangka, kalau kamu, dosennya sendiri, itu kamu. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Aku tahu siapa kamu sejak semester lalu, lanjutnya lirih. Tapi aku menunda bicara karena aku sendiri bingung. Dan semakin kenal kamu, semakin rumit rasanya. Aku tidak tahu harus merasa apa lebih dulu. Bingung, terkejut, atau bersyukur, karena bagian terdalam dari diriku, yang selama ini menahan perasaan karena batas etika, justru kini merasa lega. Aku bukan tipe yang percaya jodoh dari orang tua, ujarku pelan. Tapi kalau ternyata jodohnya kamu, aku nggak bisa protes. Adelia tertawa kecil. Aku juga. Kami terdiam beberapa saat, tapi bukan diam yang canggung. Justru hening yang tenang. Seperti dua jiwa yang akhirnya tak lagi harus menyembunyikan sesuatu. Aku kira kamu bakal marah, ujarnya. Suaranya mulai ringan. Marah? Aku menggeleng. Aku malah lega. Karena sekarang aku bisa jujur. Aku menoleh dan menatap matanya yang besar dan jernih itu. Aku menyukaimu, Adelia. Bahkan sejak kamu menjatuhkan catatanmu di kelas dan panik minta maaf berkali-kali. Aku tahu ini salah. Sebagai dosen, tapi hatiku tidak peduli. Dia tersenyum kecil. Kamu tahu, Pak, aku juga sudah menulis tentang Bapak di jurnal pribadi. Tapi pakai inisial. Ucapnya pelan sambil tersipu. Aku tertawa. Sekarang aku penasaran isinya. Kami tertawa bersama. Ringan. Lepas. Dan kemudian, dengan gerakan pelan yang terasa seperti adegan slow motion dalam film, dia mendekat. Pak Evan,
Hmm, kamu yakin ini nggak salah? Aku menarik napas. Mungkin salah secara waktu, tapi bukan secara rasa. Dan sebelum aku bisa menyesalinya, aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Dia pun menutup matanya perlahan. Dan untuk kedua kalinya bibir kami bertemu. Tapi kali ini bukan karena terkejut. Bukan karena refleks atau tidak sengaja. Ini adalah ciuman yang hangat, jujur, dan bahagia. Tak ada keraguan. Tak ada rasa bersalah. Yang tersisa hanya kenyataan bahwa entah bagaimana semesta punya caranya sendiri membawa dua orang untuk saling menemukan, bahkan dari tempat yang tidak diduga. Ciuman itu berlangsung lama, lembut, sempurna, dan saat kami saling melepaskan, dia menempelkan dahinya ke pundakku. Aku lega, bisiknya. Aku nggak perlu sembunyi lagi. Aku memeluknya ringan. Kita masih harus hati-hati. Masih butuh waktu. Tapi sekarang aku punya alasan untuk memperjuangkanmu. Dia tersenyum dalam pelukanku. Dan aku akan ada di sini. Beberapa minggu kemudian, kami sepakat untuk menyampaikan kabar pertunangan pada keluarga. Tak ada lagi rahasia. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak harus menyembunyikan senyumku saat melihatnya berjalan di koridor kampus. Kami tetap menjaga sikap. Tapi hati ini sudah tidak bingung lagi. Dia bukan hanya mahasiswiku. Dia adalah perempuan yang ingin kuajak menulis masa depan bersama.